Ya, shalom warga kerajaan. Senang sekali hari ini saya dari kota Madiun. Hari ini boleh menghadirkan Mana Surga virtual untuk seluruh jemaat GBI Warga Matra Candi di kota Bontang, serta seluruh jemaat Betania Blessing di kota Jambi, Sumatera. Dan kalau Anda melihat bentangan sawah yang ada di sekitar saya, ini adalah sawah yang Tuhan percayakan bagi sahabat kita, pelayan Tuhan di gereja kita, Bapak Yoyo Siswoyo dan Ibu Susi, kemudian bersama dengan adik mereka yaitu Pak Ari, yang akan dipercayakan Tuhan untuk mengelola sawah ini. Kalau boleh tahu nih Pak Yoyo, ya ini dia nih Pak Yoyo ya. Ya Pak, Yoyo, sawahnya nih luasnya berapa nih Pak Yoyo? 1,5 hektar. 1 hektar. 1 hektar berapa petak itu Pak Yoyo? 1 hektar 7 peta. 7 petak. 7 1 hektar bisa menghasilkan padi sampai berapa banyak nih Pak? Itu minimal 7 7 ton ya? Wow, itu 1 hektar. Iya. 1 petaknya berarti sekitar 1 ton. 1 ton. Berarti kalau 7 petak 7 ton Bapak Ibu ya, yang luar biasa. Jadi sawah 1 hektar kalau dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan 7 ton padi yang berguna untuk manfaat sebagai makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Dan menarik sekali, tentu saja untuk mendapatkan padi yang hasil sebanyak itu tidaklah mudah. Kita tentu mengerti arti sebuah proses. Tidak mungkin padi itu langsung ditaruh, bibitnya langsung tumbuh begitu saja, itu tidak mungkin. Nah, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita itu ibarat sawah ini. Bagaimana Anda tumbuh sebagai warga kerajaan, sebagai anak-anak kerajaan, tidak mungkin langsung menjadi seorang pribadi yang langsung berbuah dan berhasil. Pasti melewati proses. Nah, kita akan belajar dari bagaimana sawah ini bisa bertumbuh dan menghasilkan padi-padi yang berkualitas. Nah, ada Pak Ari di sini, pakarnya yang dipercayakan oleh Pak Yoyo, bersama-sama mengerjakan sawah ini. Nah, Pak Ari, bagaimana nih proses pengelolaan sawah ini dari mulai tanahnya disiapin sampai bisa panen itu gimana tuh Pak Ari? Ya. Jadi yang pertama kita harus mempersiapkan benih padi dahulu. Habis itu kita mengolahkan pembajakan. Ya. Habis pembajakan kita pemupukan dasar. Habis itu persemaian, penanaman padi. Habis itu kita pemupukan pertama itu 1 minggu sebelum padi ditancap. Oh gitu ya. Habis itu umur 31 bulan itu baru pemupukan kedua. Oh, Nah, oke. habis itu baru kita perawatan antara semprot hama, insektisida, pestisida, sampai kita nanti menuju ke panen. Oh, jadi ada hama juga ya? Hamanya Ada. biasanya apa saja nih Pak? Yang Kita biasanya menyerang mengantisipasi padi-padi daerah yang sini? utama yang paling rawan itu adalah hama wereng. Wereng ya, Ya, terus tapi- macam belalang gitu ya? Ya, tapi kita ada antisipasinya untuk pestisida, insektisidanya ada. Gitu. Oh, kalau hama lain apa lagi selain wereng? Tikus, Tikus, Ya. ada hama tikus. sama tikus. Kalau hama manusia ada nggak Pak? Nggak ada. Hama manusia yang nyolong maksudnya nggak ada ternyata. Ya. Sini orangnya jujur semua, di luar biasa. Ya. Oke, terus setelah itu Pak? Habis itu kita perawatan rutin seperti biasa sambil menunggu panen itu sekitar 4 bulan. Oh, 4 bulan Ya, jadi dari. tergantung benih. Kita benih ada yang umur 85 sampai 120 HSP ada. Oke. Kalau saya lihat ini tadi Pak, ada yang namanya padi dengan rumput-rumput atau lalang. Ya. Itu termasuk hama atau enggak Pak, lalang itu bagi padi-padi ini? Atau Ya. termasuk pengganggu? Ya, itu pengganggu. Pengganggu Kita ya. pengganggu yang utama itu umur di bawah 1 bulan. Heeh. Itu kalau kita vegetatif ya, masa vegetatif itu kalau kita pupuk, kalau kita bersihkan rumputnya dahulu itu akan mengganggu Iya. pertumbuhan padi juga. Pertumbuhan padi. Oh, begitu. Oke. Jadi nutrisinya diserap sama rumputnya, Betul. bukan padinya ya. Betul. Mirip tanaman padi. Tidaknya ada gunanya rumput. Ternyata ini rumput. Oh, begitu. Tapi kalau sudah umur lebih dari itu, rumputnya yang kalah sendiri dengan nutrisi yang diserap padi. Oh, jadi padinya lebih unggul ya Lebih kalau unggul. sudah mulai besar ya. Ya, betul. Wah, luar biasa. Ya. Terus kemudian proses tahunnya ini waktunya dipanen gimana tuh, Pak? Nanti waktu dipanen Ya. itu ada kita sudah tahu masa tanamnya, masa panennya nanti
hari apa itu Iya. kita mempersiapkan kombi, mesin Oh, mesin kombi. Ya. Heeh. Nanti mesin kombinya sudah masuk ke sawah, kita panen, habis itu ada pengebul Jadi mesin kombi itu nanti akan memisahkan antara jelai sama sekamnya sama Ya, gabahnya. ya, betul. Wah, luar biasa Nanti dia. berbentuk gabah basah. Apa bahasa? Ya, kita jual gabah basah. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu ya. Jadi inilah proses, ternyata punya sawah itu ya nggak mudah. Anda makan nasi sepiring kelihatannya nasi, tapi proses untuk jadi nasi itu bagi para petani itu tidak mudah. Itu makanya jangan suka buang-buang nasi, suka makan nggak habis ya. Daripada nggak habis mending kasih saya saja ya. Oke, Bu Cito. Nah, Pak Yoyo sebagai owner ini kira-kira apa harapan Pak Yoyo sebagai pemilik sawah ini terhadap padi-padi yang sedang diupayakan untuk bisa tumbuh? Ya, terima kasih Pak Gembala. Iya. Ya, saya sebagai pemilik lahan di sini, harapan saya itu semoga produksi padi yang kita lihat di sini ini berhasil. Oh, Jadi minimal itu satu kotak ini bisa menghasilkan 1 ton. 1 ton. Satu Total ton berapa kotak gabah. tadi Pak? Tadi Totalnya? totalnya 9,5 kotak. 9,5 kotak. Ya, Wow. 1,5 hektar. Wah, luar biasa. Ya, jadi bisa sekitar 15 ton. Ton ya. Ya, terus satu lagi, memang hama wereng, tikus, rumput dan sebagainya itu seperti makhluk hidup lainnya. Mereka itu juga makhluk hidup, sehingga kita juga perlu pendekatan. Oh. Pendekatan dengan hati yang gembira. Karena hati gembira itu adalah Obat yang manjur. obat yang manjur, Pak Iya. Sam. Seperti itu. Jadi nanti dengan dibantu doa Pak Gembala dengan jemaat semuanya, semoga tanaman ini produksi bisa maksimal, Wah, luar Gitu. biasa ya. Pak Gembala. Wah, dahsyat. Kami tetap terus doakan supaya sawah ini menghasilkan padi-padi unggul dan target maksimal per kotak 1 ton itu tercapai. Amin. Ya, jadi berkat kepada bagi nama Tuhan. Amin. Nah, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya Bontang dan Jambi, Alkitab juga mengatakan tentang peristiwa persawahan ini juga ada di Alkitab. Cuman di Alkitab menyebutnya dengan istilah ladang. Dan menarik sekali, istilah ladang itu satu bagian di mana Tuhan ingin menggambarkan dalam kehidupan setiap kita. Inilah kehidupan kita itu bagaikan ladang. Dunia ini bagaikan ladang. Di dalamnya ada padi dan juga ada lalang. Dalam Injil Matius pasal 13, ya dikatakan di ayatnya yang ke-27 jelas di sana dikatakan bahwa ada orang yang memiliki sebuah ladang atau sawah. Kemudian di ladang itu tumbuh padi yang telah dirawat, disemai, kemudian tumbuh bibit yang bagus sehingga siap untuk menjadi sawah yang menghasilkan padi. Tapi dalam perjalanan pertumbuhan padi itu, tiba-tiba hamba-hamba daripada sawah itu berkata begini, ada banyak lalang-lalang, ilalang atau rumput-rumput di antara padi tadi itu. Ternyata betul kata Bapak Ari tadi bahwa rumput itu akan menyerap nutrisi-nutrisi yang akan seharusnya diserap oleh padi-padi itu. Jadi harus dicabutin. Nah, tapi dalam konsep Alkitab mengatakan ketika mereka berkata harus diambil lalang-lalang itu, Yesus berkata begini, kalau jangan dicabut. Nanti kalau kamu cabut lalangnya, padinya juga ikut tercabut. Jadi biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Makanya di dunia ini kita melihat orang dunia dengan orang percaya itu tumbuh bareng-bareng. Dapat sinar matahari bareng-bareng, dapat hujan bareng-bareng, bekerja bareng-bareng. Tapi pola sifat kerajaannya itu yang berbeda. Wataknya, perilakunya itu yang berbeda. Nah, apa yang membedakan padi dengan lalang? Nah, bedanya nanti pada waktu panen ya Pak ya. Waktu panen padinya keluar bulir-bulirnya. Nah, seperti yang itu tuh ada tadi itu saya lihat. Keluar bulir-bulirnya, isinya padi. Makin dia berisi makin merunduk. Tetapi kalau padi bisa berbulir, kalau rumput enggak. Ya enggak ada buahnya sama sekali, justru akan menjadi benalu atau perusak. Nah, kita juga dengan sesama anak kerajaan juga demikian. Jadi tadi anak kerajaan kalau Anda punya buah, yang membedakan Anda dengan orang dunia adalah buah kehidupan kita. Perilaku kita mencerminkan pribadi Kristus. Perkataan kita, cara kita bersosmed, cara kita berumah tangga, cara kita bekerja harus mencerminkan pribadi Kristus. Sehingga itulah buah yang dilihat bahwa Anda adalah bagaikan gandum atau padi, bukan rumput. Nah, sekarang Anda padi atau rumput, ya itu Anda sendiri yang tahu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berkata kepada Tuhan, di sawah tempat di mana Pak Yoyo dan Pak Ari mengelola sawah ini, kita bisa melihat sama-sama bahwa ternyata kita harus menjadi warga kerajaan yang hidup menyenangkan hati Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena nanti pada akhirnya, kalau Anda sebagai seorang
bagikan gandum, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Tapi kalau Anda Kristen lalang atau ilalang, itu dipotong, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam api sesuai dengan Injil Matius pasal 13 ayat 27 tersebut. Mari kasih Bapak Ibu kekasih, ayo bedakan antara Anda dengan orang dunia, bukan dengan cara berpakaian, bukan dengan cara harta duniawi, tapi dari cara perilaku dan tutur kata kita yang selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terus berkati, salam dari Kota Madiun bersama dengan Pak Yoyo dan Pak Ari. Shalom, haleluya. Sakrom. Terus berkati Bapak Ibu. Hidupku tetap ku setia sampai akhir hidupku.